Tahun 1965 mungkin menjadi tahun yang kelam bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Di tengah pergolakan yang terjadi, justru di tahun itu tonggak awal dari karya besar Tuhan dinyatakan bagi umatnya. Di Desa Klodran, sebuah desa kecil di wilayah Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Di balik tembok anyaman bambu, sebuah ruang sekolah rakyat, benih kerajaan Allah mulai ditaburkan. Melalui kasih yang dibalut dalam sebuah kesederhanaan. Sekolah minggu, itulah ladang awal tempat benih iman disemai. Inilah kisah awal mula sebuah persekutuan, sebuah sejarah iman yang lahir dari kesetiaan, ketaatan, cinta, dan persaudaraan yang terus bergema hingga kini menjadi generasi, menjadi terang bagi generasi-generasi berikutnya. Benih yang ditabur di Desa Klodran ternyata tidak sia-sia. Mulai tahun 1958 kami melihatnya di Desa Klodran belum ada orang yang mengaku beragama Kristen. Namun ternyata mulai tahun 1958 di Desa Klodran, terutama di sekolah rakyat Klodran, sudah ada sekolah minggu. Saya diajak, saya ikut, dan di sana ada guru yang beragama Kristen yang bernama Pak Hadi Sahyono dan Bu Winarsih, yang memberi pelajaran soal sejarah tentang kekristenan, misalkan tentang Musa, Adam, dan lain sebagainya. Selang beberapa bulan, ternyata sekolah minggu itu di sekolah rakyat itu dipindah di sekolah rakyat yang ada di tempatnya masyarakat. Karena di sekolah rakyat Klodran hanya ada 2 gedung, yaitu yang dulu yang sekarang ada di sekitar selatan kantor kelurahan sekarang ini. Nah, pada waktu dulu sekolah rakyat itu kelas-kelas tidak di tempat gedung itu semua, dan yang lain bertempat numpang di masyarakat, seperti di tempatnya yang Harjo Surahman dan lain sebagainya. Waktu saya sekolah minggu yang awal-awal memang itu penuh, tetapi tahu-tahu dipindah lokasinya di tempatnya yang Harjo Surahman yang dulu juga lokasi kelas. Sekolah minggu di Klodran berjalan cukup lama dan itu menyenangkan, terutama kalau hari besar, terutama Natal, itu murid-murid disuruh buat
hiasan dari kulit telur yang sudah longsong dicat dan dihiasi. Dan kalau Natal paginya mencari pohon cemara, nanti dihias, dan malamnya baru perayaan Natal. Pada waktu itu yang menjabat kepala desa ialah Bapak Subandel Singodirejo. Itu tidak mempermasalahkan hal itu. Dan kalau waktu Natal itu kadang-kadang kita memanggil atau ngaturi pejabat dan orang tua murid. Pada waktu itu ada bantuan guru dari, kalau setahu saya dari Manahan gitu aja, antara lain Pak Yatno dan Pak Diro itu ikut mengajar. Pada waktu itu memang kalau Natal kan, hari Natal itu kan mestinya Desember itu terlalu hujan. Jadi kalau saya yang dari sebelah barat itu hujan-hujan, nanti sepatu itu ditenteng baru semua masuk nanti perayaan Natal itu. Itu sungguh menyenangkan bagi saya pada waktu itu. Apa yang terjadi atas bangsa Indonesia pada tahun 1965 mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan kemasyarakatan di Indonesia. Salah satunya dalam hal kehidupan beragama. Sesuai dengan Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Melalui caretaker atau kepala desa Suhardi Hamongsaputra, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk memeluk agama yang telah disahkan. Salah seorang tokoh Kristen yang bernama Bapak Soekarno Ciptowardoyo diberi tugas untuk menghimpun warga yang mau memeluk agama Kristen. Dan sejak saat itu diadakanlah kegiatan persekutuan di rumah Bapak Soekarno Ciptowardoyo dan diresmikan oleh pemerintah dengan memberikan izin berkumpul. Di masyarakat Klodran dianjurkan oleh pemerintah pada waktu itu yang menjadi kepala desa caretaker adalah Bapak Suhardi Hamongsaputra. Itu Bapak dari Hamongsaputra itu menyuruh atau dawuhi Bapak Ciptowardoyo untuk menghimpun orang-orang yang mau masuk ke agama Kristen. Ternyata banyak juga yang mau ikut, bahkan itu orang sepuh-sepuh. Yang sepuh itu diantaranya Mbah Karyo Sumarto, Mbah Karyo Kromo, dan masih banyak lagi. Nah, dengan adanya dihimpun itu banyak orang yang ikut, sehingga pada waktu itu harus ada izin dari pemerintah untuk berkumpul, sehingga mengajukan izin dan bisa diterima untuk berkumpul. Sebelum menjadi pepantan itu ada bantuan tenaga dari Manahan, orangnya ya juga sudah sepuh-sepuh, diantaranya Pak Puspoatmojo dari Nusukan, Pak Haji Wisoko dari Pak Pujo Haji Wisoko dari Cinderejo, lantas Pak Agnya Winoto dari Gremet, juga Pak Hadi Cahyono yang dulu ngulang saya sekolah minggu itu juga masuk, ditambah lagi Pak Yatno yang dulu guru SMA Kristen 1. Sesuai saran pembina perkumpulan, tahun 1966, warga jemaat yang memulai untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam mengadakan kebaktian di rumah Bapak Joyo Suparto. Dan salah seorang tokoh PI, Bapak Pujo Haji Wisoko, menghibahkan kursi kayu miliknya sebanyak 60 buah untuk digunakan sebagai sarana penunjang jalannya kegiatan peribadatan.
pada tanggal 2 Oktober 1966. Warga jemaat yang berjumlahkan 56 kepala keluarga yang terdiri dari 62 warga dewasa dan 77 anak-anak menerima baptis massal di GKJ Manahan yang dilayani oleh beberapa pendeta. Salah satunya adalah Pastor D.S.S. Hadi Sewojo. Pak Ne, turene ajeng enten baptisan massal. Tapi kapan nggih? Dinten iki napa benjang? Jarene ya dina iki. Ning jame jam pira ora ngerti. Engko rak ya nek sing ngampiri. Lho Kang, kok isih mepek gabah iki piye? Ayo melu baptisan massal. Loh, saiki to. Tak kira sih rada mengko soren-soren. Ayo yuk gendang mangkat. Oh iya tak salin sik. Aku jane ngene jane ya wis sayu. Ya wis tak ganti sik ya. Ya. Ayo Kang. Sik ya, enteni sik ya. Ayo mbokne wis enteni. Lho, piye Kang klambimu sing nganggo? Lah piye ta Pak Ne? Mbok sing bener yen nganggo. Lah iki ngumpule ning ngendi? Mengko kumpule nggone Mbah Sider yo. Mengko mangkat bareng-bareng ning gereja Manahan numpak truk. Wah, ayo baptisan yo. Ayo. Lagi tani Pak Pendeta yo. Ah. Elek. Wah, angkat baptisan yo. Ayo, Mbak. Ayo ditunggu ada Pak Pendeta le. Dengan berjalannya kebaktian kan jemaat atau para pembina itu menghendaki membangun gereja. Dan dengan demikian para majelis yang ada pada waktu itu mengajukan ke desa yang pada waktu itu kepala desanya, kepala desa Kerteker, Bapak Suhardi Amung Saputro, sehingga untuk umat Kristen diberikan tanah di timur lapangan. Mas Cip, ini dari kelurahan menghibahkan tanah untuk dibangun sebuah tempat ibadah untuk umat Kristen. Monggo Mas Cip untuk mengkoordinasi pembangunannya. Oh nggih Pak Lurah, puji Tuhan, terima kasih. Nanti akan segera saya rembuk bersama jemaat. Sebentar Mas Cip, ini kan pembangunan dan pembangunan kan membutuhkan biaya. Terus dari mana biayanya nanti Mas Cip? Ya untuk biaya pembangunan kan nanti kita bisa gotong royong, lalu akan kita rembuk bersama jemaat. Sejak tahun 1969, warga gereja telah bersatu dalam semangat gotong royong yang membara, mengubah tanah di sekitar mereka menjadi batu bata yang kokoh, sebagai wujud pengorbanan dan cinta terhadap rumah ibadah yang mereka cita-citakan. Dalam setiap desah napas dan setiap tetes keringat yang jatuh, mereka menanamkan harapan agar rumah Tuhan ini berdiri tegak sebagai simbol kebersamaan dan iman yang tak
tergoyahkan. Mas Cip, yang jadi di sini nanti tempat ibadah nantinya akan dibangun. Oh, nggih. Karena jalan utama desanya di sebelah sana, berarti nanti gerejanya akan menghadap ke sebelah timur ya, Pak? Oh, jangan. Gereja sebaiknya menghadap ke sebelah selatan karena jika satu saat nanti ada pengembangan maka akan lebih mudah. Loh, tapi kan kalau di sebelah selatan itu jalannya kan kecil. Sedangkan kalau di sebelah timur itu jalan utama desa. Jadi aksesnya nanti tambah sulit, Pak. Justru itu Mas Cip, gereja sebaiknya menghadap ke sebelah selatan karena sebelah selatan itu seringkali untuk jalan lintas desa. Mungkin jika nanti area sekitar berkembang, jalan lintas desa tersebut akan ramai. Dan apabila ada warga Gedongan yang akan beribadah di sini, mungkin aksesnya akan lebih mudah. Baik Pak Lurah, kalau itu yang terbaik menurut Pak Lurah, jadi gereja nantinya akan kami bangun menghadap ke sebelah selatan. Ya Mas. Setiap malam Jumat, pukul 12 malam, mereka berkumpul dalam doa penuh pengharapan. Seakan langit dan bumi turut menyaksikan perjuangan mereka yang tanpa lelah. Dana pun dikumpulkan dengan cara yang sederhana, namun penuh makna. Melalui kaleng bekas yang disegel rapi, menjadi persembahan tulus yang diantarkan ke altar gereja. Tak hanya itu, gerakan janji iman pun menggema, menuntun hati setiap warga untuk mengorbankan sebagian dari apa yang mereka miliki. Dalam bentuk janji yang tidak terikat waktu, namun terpatri dalam kesetiaan dan keikhlasan. Semua itu adalah bukti bahwa dalam kesederhanaan iman mereka tetap menyala, dan kebersamaan adalah kekuatan yang tak terbendung. Peletakan batu pertama dilaksanakan pada pukul 12 siang oleh Bapak Puspoatmojo. Itu sesepuh pangrimat gereja di sini. Berjalan setelah beberapa bulan karena juga dana tidak ada, terpaksa fondasi itu berhenti. Tanggal 22 yaitu Desember tahun 1974 itu merupakan suatu kegiatan bersama dari umat, termasuk orang tua anak, karena saat itu sampai tanggal 24 itu mengadakan boyongan dari gedung lama yaitu tempat Pak Joyo Suparto tadi ke timur lapangan Lodran yang Mantren yang sekarang dipakai itu. Itu yang dibawa Pak, ada yang bawa kursi karena yang anak kecil hanya membawa kursi, satu kursi. Lalu ada yang membawa yaitu dingklek, waktu itu masih ada dingkleknya. Lalu diadakan satu arak-arakan. Dan itu dengan arak-arakan yang dipakai itu yaitu kebo giro dan itu gugur gunung.
Wah, masyarakat tuh melihat luar biasa. Nah, akhirnya sampai situ barulah tanggal 25 Desember digunakan untuk Natal pertama, yaitu kebaktian di itu. Waktu itu yang jadi itu baru tembok keliling, sehingga pintu ya belum ada, apalagi plafon belas belum ada. Lalu lantainya masih tanah ginian, jadi lantainya masih tanah, sehingga tetap digunakan untuk kegiatan. Ya tadi yang saya katakan kataksasi. Jadi kataksasi itu diadakan setiap malam Rabu. Jadi hari Selasa itu menggunakan katekisme, lalu diajar menyanyi. Dulu yang sering dipakai itu hanya Kula yang tusuk langkung ageng rinentan bali melmo. Pada awal berdirinya, pelayanan kebaktian di Pepantan Klodran masih sederhana. Hanya dilakukan 1 kali setiap minggu, yakni pukul 9 pagi dengan bahasa Jawa sebagai pengantar. Majelis GKJ Manahan dengan penuh dedikasi turut melayani jemaat yang hadir, dibantu oleh sejumlah orang dengan ikhlas turut serta dalam setiap kebaktian. Semua terasa begitu hangat, seperti sebuah keluarga besar yang saling mendukung dalam iman. Namun, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1990-an, Pantan Klodran yang semakin berkembang tak bisa lagi dibatasi dalam bentuk yang sederhana. Keinginan untuk menjadi dewasa, mandiri, dan berdiri tegak sebagai sebuah jemaat yang utuh semakin menguat. Rencana ini didukung oleh GKJ Manahan sebagai induknya, bersamaan dengan niat yang sama dari GKJ Manahan Pantan Sumber yang juga ingin tumbuh menjadi lebih matang. Pada tanggal 23 Juni 1994, dalam sidang jemaat yang penuh harapan, diputuskan bahwa proses pendewasaan kedua pepantan ini akan dilanjutkan. Panitia pendewasaan pun dibentuk untuk mengawal langkah besar ini. Akhirnya, pada sidang klasis ke-10 tahun 1996 yang diadakan di GKJ Simo, keputusan monumental itu pun diambil. GKJ Manahan Pepantan Sumber dan GKJ Manahan Pepantan Klodran resmi didewasakan dan menjadi sebuah jemaat yang mandiri, yakni GKJ Sabda Winedar. Dalam momen penuh berkat itu, Pendeta Bambang Broto Sujali ditunjuk sebagai pendeta konsulen yang akan memimpin dengan bijaksana dan membawa jemaat menuju masa depan yang penuh harapan. Lalu menjadi dewasa dengan nama Sabda Winedar. Itu pemikirnya, yaitu pencetusnya, yaitu Bapak Dr. Andes Soekarno Setio Saputra. Karena budaya Jawa menggunakan Sabda Winedar. Setelah didewasakan menjadi GKJ Sabda Winedar, jemaat menyadari satu kerinduan
yang begitu mendalam untuk memiliki pendeta tetap yang dapat mengembalakan, membimbing secara langsung. Akhirnya terjadilah satu keinginan melengkapi personal kemajelisan. Kurang satu yaitu pendeta. Lalu akhirnya mencari pendeta, mengadakan tim pemanggilan pendeta dari Sumber dan Klodran. Lalu semua itu diusulkan ke Klasis. Lalu diberi tugas untuk madik-madik. Itu sampai pertama itu dari rombongan itu saya bersama Bapak Pendeta Bambang Brotosjali dengan beberapa majelis datang ke UKSB mencari yaitu calon mahasiswa yang nilainya baik, tinggal skripsi. Lalu diberi petunjuk dari sinode itu datang saja ke tempat Pak Parman. Itu anaknya itu sekolah di UKSB, nanti bisa di rekrut kalau di samping itu juga menggunakan beberapa orang. Pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2001, di tengah teduhnya awal tahun yang penuh harap, Saudara Immanuel Adi Saputra ditahbiskan sebagai pendeta GKJ Sabda Winedar dalam kidung syukur dan terang kasih karunia. Ia dipanggil dan diteguhkan untuk mengembalakan umatnya, menuntun langkah jemaat dalam iman, harapan, dan kasih. Dalam perjalanan waktu, jemaat yang dahulu tumbuh bersama dalam satu pelukan kasih, yakni Klodran dan Sumber, perlahan mulai menunjukkan jati diri masing-masing. Di balik persaudaraan yang erat, mulai tampak perbedaan yang tak terelakkan. Perbedaan dalam kultur, sosial budaya, ekonomi, dan latar belakang pendidikan. Meski hati masih terikat dalam satu ikatan iman, namun benih-benih kemandirian mulai tumbuh di setiap sudut kehidupan jemaat, dalam kegiatan, dalam pengambilan keputusan, bahkan dalam cara memikul tanggung jawab. Wacana pembiakan pun muncul, bukan karena perpecahan, tetapi karena pertumbuhan menjadi dua gereja dewasa, masing-masing dengan harapan, panggilan, dan perjalanannya sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada tanggal 23 Agustus tahun 1996, GKJ Sabda Winedar didewasarkan sesuai dengan artikel 22 Sidang Klasis Kartasura ke-20. Sebelumnya terdiri dari dua gereja, yaitu GKJ Manahan Pepatan Klodran dan GKJ Manahan Pepatan Sumber, menjadi GKJ Sabda Winedar Surakarta. GKJ Sabda Winedar Surakarta di Sumber ibadah pada pagi hari dan pada sore hari. Kemudian GKJ Sabda Winedar Surakarta di Klodran dilaksanakan pada pagi hari dan sore hari. Setelah beberapa tahun menjadi satu gereja, akhirnya dua wilayah yang berbeda secara kultur, sosial, budaya, dan ekonomi memutuskan untuk berpihak atau berpisah menjadi dua gereja yang dewasa. Untuk itu, Majelis GKJ Sabda Winedar Surakarta mengadakan sidang dengan agenda mengajukan permohonan pembiakan
GKJ Sabto Winedar Surakarta ke sidang klasis Kartasura. Pada akhirnya sesuai keputusan sidang klasis ke-31 tanggal 19 Maret tahun 2007 di Ampel Boyolali diputuskan pembiakan GKJ Sabto Winedar yang isinya sebagai berikut. 1. Menyetujui pembiakan menjadi GKJ Sabto Winedar Klodran, GKJ Sumber Surakarta. 2. Kebaktian pembukaan pada hari Senin tanggal 23 Agustus tahun 2007 dipimpin oleh Pendeta Emeritus Sudaryono dari GKJ Boyolali. 3. Memberlakukan MOU pembiakan GKJ Sabto Winedar. 4. Pendeta Immanuel Adisaputro SSI berpelayanan di GKJ Sabto Winedar Klodran. 5. Menugaskan Bapelklas untuk mendampingi proses pembiakan tersebut. Adapun pembagian wilayah pelayanan GKJ Sabto Winedar Klodran menjadi 5 blok, meliputi Blok 1 Samaria, meliputi Banyuanyar dan sekitarnya. Blok 2 Emmaus, meliputi Klodran Indah dan sekitarnya. Blok 3 Nasaret, meliputi Klodran, Bendungan dan sekitarnya. Blok 4 Tiberias, meliputi Mantren, Bendungan, Gedongan dan sekitarnya. Blok 5 Kapernaum, meliputi Donaudan, Gagasipat, Sawahan, dan Gonilan. Gedung gereja yang sejak awal menjadi tempat bernaungnya doa-doa dan pengharapan, kini mulai menunjukkan usia. Dinding yang dulu kokoh kini mulai lapuk. Atap yang dulu melindungi dari hujan, kini merintikkan tetes air. Dan ruangan yang dulunya hangat, kini terasa sempit dan tak lagi layak untuk menyambut umat. Melihat kondisi ini, majelis bersama seluruh warga gereja tidak tinggal diam. Dengan satu suara, satu hati, dan satu iman, mereka memutuskan rumah Tuhan ini harus dibaharui. Sebuah panitia pun dibentuk, panitia pembangunan gedung gereja, sebagai langkah awal dalam karya besar renovasi. Bukan hanya memperbaiki bangunan fisik, tetapi juga memperbarui semangat pelayanan agar rumah Tuhan kembali menjadi tempat yang layak, kudus, dan penuh kasih bagi generasi hari ini dan esok. Mengingat kondisi gedung gereja kita yang sudah mulai lapuk kayunya, kemudian tembok-temboknya sudah pada mengelupas. Ini merupakan latar belakang kita akan berpikir merenovasi gedung gereja ini. Kemudian pada saat ini dari Majelis GKJ Sabto Winedar Klodran sudah menyiapkan surat keputusan untuk menyusun kepanitiaan dalam rangka pembangunan gereja di GKJ Sabto Winedar ini. Pada awal perencanaan renovasi tidak dilakukan dengan merombak total bentuk bangunan gedung gereja.
namun hanya atap, lantai, dan tampak muka. Pada perencana renovasi awal digambar oleh Bapak Sunario Ars yang merupakan alumni murid Bapak Insinyur Soekarno Setio Saputro, di mana nantinya gambar ini disempurnakan oleh Bapak Insinyur Winoto menjadi bentuk gereja yang seperti sekarang ini. Adapun dana renovasi dihimpun dari persembahan istimewa warga jemaat dan kesanggupan iman warga dewasa dengan cara mencicil baik jemaat yang berdomisili di dalam maupun di luar kota. Proposal-proposal korelasi, dan ada pun yang tercatat dari Wali Kota Solo, Bapak Felix Hadi Rudiatmo melalui Bapak Suharsono SH, anggota Kristiani Mabes TNI AU melalui Bapak Sri Hantoro SIP. Usaha dana yang dilakukan Komisi Pemuda melalui tembang kenangan, dan ada pun dana yang terhimpun sebesar 395 juta rupiah. Monggo. Monggo, Pak. Nggih, monggo, Pak. Mari silakan duduk. Nggih. Dari mana nih, Pak? Kami dari perwakilan GKJ Sabdo Winedar. Saya Bapak Karno dan bersama Pak Sudebyo dan Pak Joko Suboto. Sesuai info dari Pendeta Wahyu Purwanikas perihal renovasi gedung gereja, apakah Bapak Winoto berkenan untuk membantu renovasi gedung gereja? Duh, kenapa kok direnovasi, Pak? Jadi gini, Pak, mengingat gedung gereja itu sudah dibangun sejak tahun 1969 dan banyak kayu yang sudah lapuk dan bangunannya sudah tidak layak pakai, maka kami untuk mengantisipasi adanya bahaya karena kayu lapuk, maka kami akan membangun gedung gereja yang baru. Monggo, Pak. Silakan diminum. Iya, Pak. Iya, Pak. Untuk perencanaannya seperti apa, Pak? Ini, Pak, ini gambar rencana gedung gereja. Ini nanti untuk rencana pembiayaannya seperti apa, Pak? Untuk pembiayaannya selama ini jemaat sudah menabung, Pak, untuk kegiatan ini, dan sampai sekarang sudah terkumpul kurang lebih 300 juta rupiah. Baik, Bapak. Bolehkah saya dijadwalkan dulu bertemu dengan perwakilan jemaat dan juga panitia renovasi gedung gereja? Baik, nanti Bapak, saya akan jadwalkan bertemu dengan warga dan panitia renovasi gedung gereja. Gayung bersambut. Bapak Insinyur Winoto menghendaki untuk bertemu terlebih dahulu dengan majelis dan perwakilan jemaat sebelum menyanggupi untuk menjadi pelaksana pembangunan renovasi gedung gereja. Sesuai dengan pertemuan kemarin bahwa akan ada rencana renovasi gedung gereja Sabdo Winedar dan memohon bantuan dari saya dalam proses pelaksanaannya, saya ingin mohon izin bertanya kepada bapak-bapak semua terkait uang tabungan yang sudah terkumpul. Saya menawarkan dua opsi. Opsi yang pertama, uang tersebut akan dikelola oleh panitia dan saya murni menjadi pelaksana.
atau uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada saya untuk saya kelola. Kemudian hasil dari rapat panitia pembangunan gedung gereja GKJ Sabda Winedar juga memutuskan kalau pembangunannya diserahkan sepenuhnya ke Bapak Insinyur Winoto. Beliau, Bapak Insinyur Winoto itu berkenan membangun gereja kita. Tetapi gereja kita harus dirobohkan. Jadi Bapak Insinyur Winoto menyanggupi membangun dari nol. Untuk pelaksanaan ibadah, perjamuan kudus, dan kegiatan yang lain selama masa pembangunan gedung gereja, jemaat secara gotong royong membuat tempat ibadah dari bambu yang terletak di sebelah barat gedung gereja. Dan pada tanggal 17 Agustus 2009, para warga jemaat melaksanakan ibadah peletakan batu pertama ini menjadi tanda dimulainya renovasi gedung gereja. Kebaktian peletakan batu pertama di GKJ Sabda Winedar dihadiri oleh Kepala Desa Klodran yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Endah Rahmanto, kemudian Muspika Kecamatan Colomadu, dan Babel Klasis Kartosuro. Pelaksanaan pembangunan diserahkan kepada Bapak Insinyur Winoto dengan didampingi Bapak Joko Sembodo guna pertimbangan. Adapun jemaat bergotong royong menyiapkan makan siang para pekerja secara bergantian. Selama proses renovasi gedung gereja, panitia juga mendapatkan bantuan instalasi listrik lengkap dengan lampu dan penangkal petir dari Bapak Raharjo, 40 bangku jemaat persembahan dari Bapak Insinyur Bandung Haryadi, sound system lengkap persembahan dari Bapak Insinyur James Irawan, MM, dan beberapa persembahan lain yang melengkapi kebutuhan gedung gereja. Proses pembangunan renovasi gedung gereja berlangsung kurang lebih selama 10 bulan. Dimulai sejak 23 Agustus 2009 dan usai pada 7 Juni 2010. Dan bersamaan dengan ulang tahun GKJ Sabda Winedar yang ketiga pada tanggal 23 Agustus 2010, diresmikanlah gedung GKJ Sabda Winedar yang baru dengan upacara kebaktian syukur. Untuk peresmian diadakan kebaktian syukur yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Widiatmo Herjanto dan dihadiri oleh undangan dari Muspika Colomadu, kemudian Kepala Desa Klodran, Babel Klasis Kartosuro, juga dari gereja tetangga, para donatur, dan jemaat GKJ Sabda Winedar. Banyak tangan yang membangun, banyak hati yang mendoakan. Namun hanya Tuhanlah yang menumbuhkan. GKJ Sabda Winedar bukan sekedar bangunan fisik
Ini adalah cerita tentang iman yang bertumbuh, kasih yang bekerja, dan harapan yang tidak pernah padam melalui kebersamaan, pengorbanan, dan pengharapan. Berbicara tentang sejarah, itu bukan hanya berbicara tentang pelaku, waktu, dan peristiwa yang pernah terjadi. Tetapi ada banyak makna yang bisa kita ambil menjadi sebuah pelajaran untuk melompat jauh ke masa depan. GKJ Sabdo Winedar telah lahir dan bahkan sampai hari ini masih hidup. Denyut nadinya masih terasa besar sebagai buah dari kesanggupan kita masing-masing, orang-orang yang hidup di dalamnya. Setiap orang, setiap masa ada cerita yang memberikan kekuatan kepada kita sampai hari ini. Dan berbicara tentang GKJ Sabdo Winedar, itu juga bukan hanya soal orangnya, soal gedungnya, tetapi berbicara tentang pekerjaan Tuhan yang luar biasa bagi hidup dan kehidupan kita. Maka jika kita semua yang ada di GKJ Sabdo Winedar memaknai bahwa hidup dan sejarah hidup kita adalah bangunan yang dipakai oleh Allah, itu semua memang karena rencana Allah. Maka bagi kita hari ini dan bagi kita esok hari, kita terus harus menjaganya. Menjaga kehidupan kita sebagai gereja yang berbudaya, lahir dan diwarnai dengan budaya. Gereja yang menerima anugerah Tuhan yang harus terus dilestarikan melalui orang-orangnya yang mau berkenan menyambut karya Allah. Dan melalui apapun yang sedang dan terus akan kita kerjakan untuk apa? Untuk keselamatan kekal yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan kiranya melalui video tentang sejarah gereja GKJ Sabdo Winedar ini, kita bersama belajar bagaimana senantiasa melihat karya Tuhan yang sudah terjadi hari ini maupun yang akan datang. Supaya kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan selalu menyertai kehidupan gereja kita, termasuk kita di dalamnya. Tuhan memberkati. Semula GKJ Sabdo Winedar terdiri dari dua. Aduh, kat. Selamat datang lagi di Koprol. Beliau Pak Joko Sudibyo. Untuk renovasi gedung gereja. Cek Mas lali loh. Mengko ngumpul malah ngumpul. Jare arep enek baptisan baptik. Kurang tau ora? Wes lo. Orang